Ya, sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya bagian-bagian cermin cekung. Ada nih titik fokus yang mana kita simbolkan dengan F. Kemudian ada titik R. Titik R ini jari-jari ya, atau titik pusat. Di sini Miss buat sebuah benda di ruang 3, berarti di belakang R ya. Dianya di belakang titik pusatnya. Kemudian ada nih garis-garis putus antara benda terhadap cermin, itu kita sebut dengan jarak benda ke cermin, disimbolkan dengan S. Kalau benda dibuat ke cermin pasti ada bayangannya. Bayangan dihasilkannya itu ada di ruang 2. Oke, jadi dari bayangan ini juga memiliki jarak terhadap cermin. Maka ini disebut dengan jarak bayangan ke cermin, disimbolkan dengan S aksen. Oke, setelah itu benda yang kita cerminkan itu akan mengalami yang namanya perbesaran. Oke, kita perkecilkan dulu ini semuanya ya, karena kita akan pelajari nih besaran-besaran pada cermin cekung. Ya, yang pertama itu adalah 1/F. F tadi adalah titik fokus ya, sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalau aksen berarti bayangan ya. Oke, jadi F ini titik fokus. Ingat bahwa titik jari-jari kelengkungan atau titik pusat itu sama dengan 2F. Oke, perbesarannya rumusnya adalah X aksen per S, jarak bayangan dibagi jarak benda. Oke, di sini harganya mutlak. Oke, artinya kalau kamu bagikan dapat minus, tetap hasilnya jadi positif. Atau bisa juga kita dapatkan M itu sama dengan H aksen per H, atau ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian benda tersebut. Jadi tadi R itu adalah 2F, maka kita dapatkan F itu adalah 1/2 R. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini ada sebuah soal mengenai sebuah cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 10 cm. Jika benda setinggi 2 cm diletakkan di depan cermin sejauh 2 cm, tentukan jarak bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, di sini cermin cekung ya. Jari-jari kelengkungannya 10 cm. Jadi kita buat dulu diketahuinya. Kalau jari-jari kelengkungan kan simbolnya tadi R, berarti R sama dengan 10 cm. Kemudian tinggi benda katanya. Ada nih tingginya berarti H ya. H-nya adalah 2 cm juga. Kemudian diletakkan di depan cermin sejauh 2 cm. Berarti ini adalah jarak benda terhadap cermin. S berarti S sama dengan 2 cm. Oke, apa nih yang ditanya? Kita tulis dulu ya. Yang pertama itu yang ditanya adalah jarak bayangan. Oke, ada jarak bayangan nih yang ditanya. Berarti S aksen gitu ya. Oke, kita ingat lagi hubungan antara S aksen dengan S. Berarti 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Oke, F-nya di sini kan belum dapat ya titik fokusnya, berapa jarak titik fokusnya. Oke, kita tadi ada persamaan kan bahwa F itu sama dengan 1/2 R. Berarti 1/2 dari 10 adalah 5 cm. Berarti titik fokusnya /5 cm. Kita buat nih, kita ganti nih fokusnya tadi, masukkan ke rumus, yaitu jadinya 1/F jadinya 1/5 sama dengan 1/2 cm ditambah 1/S aksen, karena S aksen yang akan mau dicari. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/5 dikurang 1/2. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, kita harus samakan dulu penyebutnya. Berarti sama-sama penyebutnya kita buat 10. Berarti 2 dikurang 5. Yang 5 kali 2, yang 2 dikali 5. Jadi dapat 1/X aksen sama dengan minus 3 dibagi 10. Berarti X aksen sama dengan minus 10/3. Karena kalau ruas kirinya kita balik, ruas kanan juga harus kita balik. Karena ruas kiri tadi 1/S aksen ya, makanya kita buat jadi S aksen. Jadi sebelah kirinya juga harus kita balik lagi. Yang tadinya minus 3/10, jadi kita balik jadi minus 10/3.
3 cm. Oke, kita lanjut ke yang dua ya, tinggi bayangannya. Berapa tinggi bayangannya? Kita masukkan ini ke dalam rumus perbesaran. Ingat, perbesaran sama dengan H aksen per H atau sama juga dengan S aksen per S. Oke, X aksen per S ya. Oke, H aksennya itu yang mau kita cari ya. Kemudian H-nya ke jarak bendanya ada 2 cm begitu kan. Oke, jadi H sama dengan S aksennya tadi kan minus 10/3 nih per S. S-nya jarak bendanya 2 gitu kan. Berarti 2 di sebelah kanan dan 2 sebelah kiri itu bisa kita perkecil, kita matikan ya. Jadi H aksen sama dengan 10/3 gitu kan, karena perbesaran itu tadi kan harga mutlak begitu. Jadi harga mutlak itu selalu nilainya positif begitu. Kemudian yang ketiga itu kita disuruh menentukan sifat bayangannya gitu kan. Bagaimana nih cara menentukan sifat bayangan suatu benda? Ya, pertama kita harus tahu dulu apa itu sifat-sifat bayangannya gitu kan. Oke, sifat bayangan suatu benda yang dicerminkan itu yaitu yang pertama adalah nyata. Kalau tidak nyata berarti kebalikannya adalah maya gitu ya. Kemudian dia adalah tegak, kebalikan dari tegak itu adalah terbalik. Kemudian dia ada yang diperbesar, kebalikan diperbesar yaitu diperkecil. Oke. Selanjutnya bayangan benda tersebut terletak di ruang berapa? Karena kan kita tahu kalau di cermin itu ada ruang 1, 2, 3 dan 4. Oke. Untuk menentukan dia bayangannya nyata atau maya, yang kita perhatikan itu adalah jarak bayangannya atau X aksennya. Kalau S aksennya positif, maka bayangan tersebut bersifat nyata. Oke. Dan kalau bayangannya itu atau jarak benda bayangannya itu adalah negatif, maka bayangan tersebut bersifat maya. Oke, di sini kan S aksen yang kita dapat negatif. Berarti kalau dia negatif tadi apa? Sifat bayangannya adalah maya. Oke, kita bisa tentukan nih ya, gampang sekali. Oke, kita mau menentukan apa lagi? Tegak atau diperbalikkan bayangan tersebut. Oke, yang kita perhatikan untuk tegak dan terbalik ini adalah H aksennya. Oke, H aksen kita tadi adalah 10/3 cm begitu kan. Ya, kita bisa tentukan di H aksennya ini positif atau negatif begitu kan. Oke, H aksennya ini adalah positif begitu. Ya, kalau dia positif berarti dia adalah tegak. Kalau dia H aksennya atau tinggi bayangannya negatif, maka dia itu adalah terbalik. Jadi kita perhatikan di sini H aksennya yang kita dapat adalah 10/3 cm. Yang mana nilai dari 10/3 ini adalah positif atau negatif? Ya, di sini nilai H aksen yang kita dapat adalah positif, maka sifatnya adalah tegak seperti itu. Kalau dia negatif berarti terbalik ya. Oke, untuk menentukan diperbesarkah atau diperkecilkah bayangannya tadi, itu kita dari rumus perbesaran. M sama dengan H aksen per H, mana H aksennya tadi 10/3 per 2 sama dengan dia 10/6. Ya, di sini perbesarannya 10/6. Jadi kalau perbesarannya itu dari 1 sampai atau lebih dari 1 itu namanya diperbesar. Tapi kalau perbesarannya antara 0 sampai 1 itu namanya diperkecil. Oke, jadi 10/6 ini dia lebih dari 1 atau tidak sih? Oke, kalau kalian bagikan 10 bagi 6 itu pasti dia 1 koma ya, atau 1,666 gitu dia. Berarti dia adalah diperbesar karena lebih dari 1 perbesarannya. Oke, jadi lanjut nih, dia di ruang berapa sih?
bayangan yang terbentuk gitu. Jadi coba kita lihat lagi soalnya. Kalau bendanya itu kan diletakkannya adalah 2 cm dari cermin begitu. Sedangkan titik fokus adalah 5 cm. Kalau kita gambarkan nih ya, ini titik fokusnya 5. Maka bendanya itu berada di 2 cm, berarti di depan titik fokus. Berarti benda di ruang 1. Oke, untuk menentukannya kan ada rumusnya nih. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Ruang bendanya adalah di ruang 1 ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Berarti ruang bayangannya adalah 4 karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi bayangan yang terbentuk ada di ruang 4 begitu. Oke, sudah paham ya? Atau ada nih yang belum paham, boleh langsung chat Miss ya, bertanya langsung begitu. Oke, silakan kamu pahami selalu ya.